Yeremia 99 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terima kasih, God bless you all. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan dan kesejahteraanmu. Amin. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Dan usahakanlah kesejahteraan untuk kota ini kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, Sebab kesejahteraannya Adalah kesejahteraanmu. Shalom anak-anak, salam sukacita selalu ya. Anak-anak, pada saat ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah online. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur, di mana semua anak-anak pada saat ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami juga berdoa mengucap syukur, kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan berkati anak-anak, supaya bisa membuka hati, lembutkan, supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkati ibadah ini, pimpin sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin.
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia akan mengangkatmu. Anak-anak, ayat hafalan dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan berfirman kepada Musa,
Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Anak-anak, firman Tuhan pada saat ini berjudul Menang Melawan Dosa. Anak-anak, bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Tibalah di suatu tempat, di suatu daerah yang bernama Sitim. Di Sitim ini anak-anak, banyak sekali perempuan-perempuan Moab. Nah, perempuan-perempuan Moab ini, perempuan-perempuan yang tidak baik, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal kepada Tuhan. Tapi orang-orang Israel ini bergaul dengan perempuan-perempuan Moab itu. Padahal Tuhan sudah memerintahkan supaya tidak bergaul dengan perempuan-perempuan Moab itu. Tetapi anak-anak, orang-orang Israel ini bandel. Orang-orang Israel ini melanggar perintah Tuhan. Tetap saja mereka bergaul dengan perempuan-perempuan Moab itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, orang-orang Israel melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Karena apa? Karena orang Israel turut menyembah kepada Allah lain. Allah lain bangsa Moab, Baal Peor. Orang Israel turut menyembah, sujud menyembah kepada Allah lain. Padahal Allah lain itu adalah Allah yang mati, Allah yang sia-sia. Anak-anak, hati Tuhan menjadi sedih, menjadi terluka, karena orang Israel menyembah kepada Allah lain. Orang Israel sudah melanggar kepada hukum Taurat Tuhan. Coba anak-anak ingat, hukum Taurat keberapa? Ya benar ya anak-anak, hukum Taurat yang ke-1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi orang Israel sudah melanggar hukum Taurat Tuhan yang ke-1. Anak-anak, Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi Tuhan juga Maha Kudus. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa Israel. Tetapi kalau bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak kudus, itu berdosa. Melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa ini mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan kudus, Tuhan tidak mau kalau ada dosa, ada kejahatan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena tertulis dalam firman Tuhan, sebab aku kudus, kamu harus kudus. Jadi bangsa Israel juga harus kudus. Kalau tidak kudus berbuat dosa, ia harus menanggung akibatnya. Yaitu Tuhan menghukum bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman, Musa, tangkaplah semua pemimpin-pemimpin suku Israel. Lalu Musa melakukannya. Dan Tuhan menghukum mereka. Anak-anak, orang-orang Israel berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Mereka menangis, merantap, meraung-raung. Karena apa orang-orang Israel menangis di depan pintu kemah pertemuan? Karena mereka tahu Tuhan marah, murka, dan menghukum semua para pemimpin mereka. Jadi orang-orang Israel menangisi pemimpin-pemimpin mereka. Nah, ketika mereka menangis,
menangis, meraung-raung. Tiba-tiba ada seorang pemimpin suku Israel bersama dengan perempuan Midian. Dia masuk ke tengah bangsa Israel. Suku pemimpin Israel ini bernama Simri dan perempuan Midian ini bernama Kosbi. Mereka terang-terangan. Mereka berbuat dosa terang-terangan. Mereka tidak takut padahal mereka sudah berbuat dosa. Lalu datanglah seorang pemuda yang bernama Pinehas, anak Eleazar, cucu dari Imam Harun. Wah, melihat orang pemimpin suku Israel itu dengan Midian, dia mengambil tombaknya. Dia mengejar, dia kejar. Akhirnya sampailah ketemu pemimpin suku Israel dan perempuan Midian ini. Lalu oleh Pinehas dihukum dengan tangannya sendiri. Mati mereka semua. Nah, anak-anak, Pinehas ini sudah menyurutkan amarah daripada Tuhan. Sudah mulai reda. Karena apa? Karena Pinehas sudah membela kehormatan Tuhan. Pinehas tidak kompromi dengan dosa. Tidak ikut-ikutan berbuat dosa, melainkan menang melawan dosa. Hati Tuhan senang. Lalu berkata kepada Pinehas, Tuhan memberkati Pinehas dengan segala keturunannya. Wah, anak-anak, luar biasa ya. Kalau kita menang melawan dosa, Tuhan juga akan memberkati kita. Karena Tuhan Pinehas adalah Tuhan kita juga yang sama. Nah, anak-anak, sampai saat ini manusia masih menyedihkan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Karena banyak manusia saat ini masih hidup saling membenci, melukai satu sama lain. Mereka hidup semau gue, seenaknya sendiri. Hidup tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kejahatan dan dosa. Anak-anak, dosa ini menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan dosa juga membawa maut dan juga membawa kutuk dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Dosa kita semua. Anak-anak, Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang yang panah. Bukan dengan emas atau perak. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Yang tidak bercacat dan bernoda. Oleh sebab itu anak-anak, ingat karya salib Tuhan. Darah yang telah tercurah untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus menang melawan dosa. Karena kita sudah ditebus dosa kita. Bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mendapatkan keselamatan. Dimerdekakan dari dosa-dosa mereka. Dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Nah, anak-anak, coba kita lihat sama-sama ya. Di sini ada gambar siapa ya? Coba lihat. Wah, seorang mama, seorang ibu yang sedang bersedih, yang sedang menangis. Coba anak-anak ingat perbuatan anak-anak yang suka membantah perintah mama, yang malas kalau disuruh belajar, yang selalu mengomel-ngomel, marah-marah kepada mama. Kasihan mama kita. Mama menjadi sedih dan menangis. Karena anak-anak tidak taat pada perintah mama. Jangan ya anak-anak. Jangan berbuat membantah perintah daripada mama. Kasihan mama. Menangis, bersedih hatinya.
Nah, sekarang anak-anak coba lihat. Ini siapa? Gambar yang kedua. Ya, Tuhan Yesus. Lihat air matanya. Tuhan Yesus sedang menangis. Tuhan Yesus menangis itu kenapa? Tuhan Yesus itu menangis karena sedih hatinya. Anak-anak harus ingat ya, Tuhan Yesus itu memiliki perasaan. Bisa sedih, bisa marah. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus menitikkan air mata. Dia menangis bersedih karena apa? Karena banyak orang-orang yang masih berbuat dosa. Karena dosa adalah upahnya maut, kebinasaan kekal. Tuhan tidak mau itu. Jadi Tuhan selalu menangis supaya umatnya tidak melakukan perbuatan dosa. Mau dosa itu besar atau kecil, tetap dosa itu tidak boleh dilakukan. Karena dosa itu menyedihkan hati Tuhan. Karena perbuatan dosa melukai hati Tuhan. Anak-anak, seperti judulnya tadi, menang melawan dosa. Mungkin anak-anak bertanya, Tante, seperti apa sih menang melawan dosa? Tante akan memberi contoh ya. Ada 2 orang anak. Yang satu bernama Rosa, yang satu bernama Linda. Pada suatu hari, si Rosa ini bermain ke rumah Linda. Linda. Si Lindanya keluar. Iya, ada apa Rosa? Yuk Linda, kita main. Lalu Linda menjawab, nggak mau ah. Aku nggak mau bermain. Rosa, kamu lupa, besok kan kita ulangan. Saya nggak mau main, saya mau belajar, kata Linda. Lalu si Rosa berkata, ya sudah, kalau tidak mau main, aku mau main sendiri. Dengan perasaan kesal, si Rosa meninggalkan rumah Linda. Linda menang melawan dosa. Karena tidak mau diajak main. Karena Linda tahu bahwa dia harus belajar untuk mendapatkan angka yang baik. Kalau dia ikut main sama Rosa, mungkin dia waktu besok ulangan mendapatkan angka yang jelek. Tetapi Linda menang melawan dosa. Tidak mau diajak main. Karena Linda tahu besok mau ulangan, mau belajar. Nah, ketika belajar besok paginya, ulangan. Linda mengisi ulangan dengan tenang, mengisi ulangan dengan mudah. Tetapi Rosa menengok kepada Linda. Linda, beri aku contekan. Cepat. Linda, beri aku contekan. Tetapi Linda tidak memberi contekan. Dia sampai selesai mengerjakan ulangannya. Dan besoknya ketika dibagi, nilai Linda bagus. Tetapi nilai Rosa nyungsep. Linda menang melawan dosa. Tidak mau diajak main karena besok ulangan. Linda tidak memberi contekan. Linda menang melawan dosa. Nah anak-anak, mungkin anak-anak bertanya, Tante, saya mah gak pernah nyontek. Mungkin anak-anak tidak berbuat dosa menyontek. Tetapi bagaimana dengan bohong? Siapa yang masih suka bohong? Nah anak-anak, suatu hari ada seorang ibu berkata kepada anaknya, Nak, ibu sudah membuat kue coklat di meja. Jangan dimakan dulu ya, tunggu ibu pulang. Siap bu? Lalu si anak ini berkata siap. Lalu si ibunya pergi. Mungkin agak berapa lama si anak ini menjadi tergoda oleh kue coklat itu. Lalu si anak ini mengambil kue coklat itu. Dimakannya. Dimakannya juga sambil selingukan. Kenapa? Takut tiba-tiba ibunya datang. Makannya juga dengan cepat-cepat. Karena merasa takut mamanya datang. Takut ibunya datang. Makan cepat-cepat.
Nah setelah dimakan kue coklat itu, dia langsung lari. Dia masuk ke kamar. Lalu tidak lama ibunya datang. Dia melihat di meja, wah kuenya udah mulai gak bener nih, ada yang hilang. Lalu ibunya manggil, nak sini nak. Ya ada apa ibu? Coba lihat di meja. Kok kue ibu hilang satu ya? Kue coklatnya. Lalu si anak itu ngomong, nggak tahu bu, siapa yang makan? Aku mah nggak tahu. Lalu kata si anaknya, saya mah nggak bohong, jujur bener, saya mah nggak makan kue ibu. Bener, nggak makan. Kamu nggak bohong? Enggak, aku nggak makan kok, kata si anak. Lalu si ibunya tersenyum. Udah tersenyum yuk, kita lihat ke cermin. Ngapain bu, ngeliat ke cermin? Coba aja lihat di cermin, kata si ibu. Nah anak-anak, ketika si anak itu melihat cermin, wah, ia kaget sekali. Karena apa? Bekas selemotan coklat itu masih ada di sekitar bibirnya, di sekitar mulutnya. Si anak ini lupa untuk membersihkannya. Dan ketika dia melihat di cermin, waduh iya nih, coklat masih belepotan. Aduh maaf ibu, saya sudah bohong. Betul saya yang ngambil kue itu. Saya mau belajar jujur sekarang. Ya namanya juga seorang ibu ya. Ya sudah, kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Kamu jangan berbohong lagi, kamu harus berkata jujur. Iya bu, saya mau belajar jujur. Nah kalau ada anak-anak yang suka bohong, bohong sedikit, bohong besar, sama dosa. Bohong putih, bohong apa itu juga bentuknya tetap bohong itu dosa. Tidak boleh berbohong. Ada satu lagi, ada anak. Tiap hari itu seorang anak mainnya HP terus, main game terus. Dikasih tahu orang-orang tuanya, tidak mau mendengar. Nah anak-anak ini main HP terus, game terus sepanjang hari. Hati Tuhan menjadi sedih ngelihat anak ini. Hati Tuhan menjadi terluka. Karena apa? Karena anak ini memiliki Allah lain di dalam kehidupannya. Lebih dari Tuhan. Allah lainnya yaitu gamenya, HP-nya, gadgetnya. Dia lupa. Dia tidak mau lagi untuk berdoa. Dia tidak mau lagi untuk membaca firman Tuhan. HP terus, game terus. Dan juga sudah malas untuk ibadah. Nah anak-anak, Allah lain HP itu harus kita singkirkan. Karena Allah lain HP itu menyedihkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menggunakan HP untuk belajar, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau HP menguasai kita sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita untuk selalu main game, main TikTok, itu menyakiti hati Tuhan. Karena itu ada Allah lain di hati anak-anak. Nah anak-anak, itulah contoh-contohnya. Orang sebagai anak Tuhan kita harus menang melawan dosa. Kalau kita menang melawan dosa, anak-anak ingat ya, kalau kita menang melawan dosa, satu, kita menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan tidak sedih. Tuhan tersenyum kalau kita menang melawan dosa. Dan yang kedua, kalau kita menang melawan dosa, kita mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita menang melawan dosa, kita diberkati Tuhan. Anak-anak ingin diberkati Tuhan bukan? Yuk, mulai saat ini ambil keputusan. Saya akan menang melawan dosa. Anak-anak kalau ada teman-teman yang mengajak untuk berbuat dosa, jangan mau. Jangan mau ikut-ikutan. Kalau anak-anak ada yang berbuat dosa, diberikan pengetahuan, pengertian supaya tidak berbuat dosa. Karena dosa itu menyakiti hati Tuhan. Nah anak-anak mulai sekarang ya, kita harus menang melawan dosa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa menang melawan dosa.
Nah, anak-anak, sebentar kita akan melihat videonya bersama-sama ya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami anak-anak semua sudah mendengar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan supaya anak-anak menang melawan dosa. Dosa apapun itu bentuknya, maupun mencontek, berbohong, mencuri, atau main HP terus ada Allah lain di dalam kehidupannya. Biarkanlah anak-anak semuanya diberikan kekuatan untuk melawan dosa. Tentu saja melawan dosa dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus, anak-anak dimampukan menang melawan dosa. Dikala anak-anak menang melawan dosa, hati Tuhan disenangkan. Anak-anak sudah mentaati firman Tuhan. Anak-anak hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, biarkanlah pada saat ini anak-anak mengambil keputusan untuk benar-benar berani melawan dosa. Dan berkati juga kami semua tim Rumah Roti di sini. Tuhan berkati juga mama papa. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati ada lawatan penuaian jiwa besar-besaran atas bangsa ini. Selamatkan bangsaku. Berkati bangsaku. Ada shalom damai bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi. Sebagai presiden diberikan kekuatan kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia. Berkati juga wakilnya. Berkati juga para menteri-menterinya. Bekerja dengan baik, dengan maksimal. Membangun negeri ini ke arah lebih baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati, memimpin ibadah ini. Biarkanlah anak-anak ini boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.